Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan, serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Jika kalian mendapatkan kesulitan, entah itu masalah yang nyata maupun yang samar, entah itu masalah yang ringan maupun yang berat, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa. Dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus buat kalian semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru. Kalau harinya saya mulai hari Jumat, hari Sabtu sampai batas waktu hari Minggu, tetap di 3 hari ke depan. Kalau tanggalnya tanggal 23, 24 sampai tanggal 25 ya. Tentunya masih di bulan Februari tahun 2024 saat ini. Oke ya, untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema ya. Nanti saya akan mendeteksi ya 12 zodiak. Kira-kira masing-masing zodiak itu akan ada suatu pencapaian apa saja. Sekali lagi, akan ada suatu pencapaian apa saja. Kira-kira seperti itu ya, itu untuk masalah tema ya. Oke ya, biar tidak bingung seperti apakah nantinya ya, silakan ditonton ya, disimak, jangan di skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Nah, di poin terakhir sering saya selalu mengatakan apapun uploadan readingan terbaru saya itu semua bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general reading. Artinya energinya itu luas mengacak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak zodiak kalian, tidak yang lain ya. Ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah aminkan, karena ucapan adalah doa. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa, jangan bersedih ya, karena ini kan bersifat luas. Saya nggak tahu nama kalian, dan seperti itu ya. Nah, beda lagi sobat ya, ketika kalian ingin jawaban kepastian, ya silakan konsul secara pribadi ya. Maka dengan konsul secara pribadi, saya akan bisa mengetahui sedikit info dari kalian. Nah, maka dari itu buat yang konsul secara pribadi akan mendapatkan suatu jawaban yang lebih akurat ataupun yang lebih tepat. Kira-kira di situ ya letak kuncinya. Sobat ya, setelah sudah Libra, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Oke, kita lihat. Di sini ada zodiak Leo, artinya Leo akan kita tarik energinya, akan kita bacakan. Oke, kita lihat dulu untuk asmara Leo 3 hari ke depan.
Leo, untuk asmara kartu utama kalian muncul petunjuk Knight of Cup. Ada prajurit naik kuda putih membawa cup ya. Dikonfirmasi sama muncul petunjuk Three of Cup. Ada 3 orang masing-masing membawa 1 cup itu. Ya. Untuk sahabat Leo ya, ini asmara kalian terbaca di sini secara energi kartu bahwa saya menangkap ini kelihatannya kalian banyak yang sedang berpikir bagaimana asmara bisa stabil, mungkin secara kebahagiaan, keharmonisan, saling menyayangi, saling pengertian, itu yang sedang kalian pikirkan. Makanya di sini tergambarkan sahabat Leo ini kelihatannya banyak yang banyak yang sudah mempunyai angan-angan bagaimana langkah ke depannya ya. Langkah perjalanan itu seperti apa, entah seperti ini, yang jelas kalian itu agar bisa mencapai stabil, itu yang sedang kalian inginkan. Itu menunjukkan apa? Di sini menunjukkan bahwa masih sedikit asmara itu sedang ada bermasalah. Makanya seperti yang saya katakan barusan, kenapa saya mengatakan masih sedikit ada masalah, yaitu seperti yang barusan saya katakan bahwa sahabat Leo ini adanya suatu pemikiran ya, ingin adanya suatu menciptakan ide bagaimana langkah ke depannya, agar apa? Agar kalian bisa menyetabilkan mungkin yang terjadi masalah, belum bisa damai, ini kalian sedang mencari masalah. Ini contoh. Sekali lagi, mungkin ketika kalian dihantam masalah, ini kelihatannya kalian sedang mencari solusi untuk menyelesaikan masalah. Maksud saya seperti itu. Jadi kalian ini sedang berpikir di sini. Nanti bagaimana biar bisa bagus, langkah apa yang saya tempuh ketika ada masalah. Kira-kira itu yang kalian rasakan. Terus dikonfirmasi sama kartu Three of Cup. Nah, di sini ada muncul istilahnya seseorang yang sedang lagi bahagia. Ya bisa saja di sini kemungkinan besar Leo ketika adanya suatu masalah, tapi kalian ada suatu pemikiran, ada suatu langkah-langkah, tapi ketika kalian jalankan dengan cepat, tidak menutup kemungkinan di sini akan bagus. Jadi masalah itu tidak keburu memanas lah, ataupun tidak keburu melebar. Beda ketika kalian lamban ya, ini bisa saja asmara kalian akan kedahuluan ataupun keburu memanas ya. Seperti itu, ataupun kedahuluan keburu melebar, jadi tambah ruwet gitu loh. Karena saya menangkap di sini banyak juga dari sahabat Leo itu yang kelihatannya ya kesannya kurang cepat gitu loh sobat. Jadi maksud saya itu ketika kalian punya ide, punya strategi, langkahnya seperti ini agar saya mendapatkan suatu asmara yang stabil, ya segera praktekkan, segera jalankan. Ketika itu segera kalian jalankan, ya ini yang akan muncul. Ini kartu konfirm bagus jawabannya. Three of Cup artinya akan ada suatu kestabilan kembali, yang terhantam masalah akan bisa damai, akan bisa dingin. Nah, ketika kalian lambat, ya bisa saja ini tidak akan bisa kalian capai di sini. Ketika terhantam masalah loh ya, kalian lambat untuk bisa bergerak, nanti sama saja. Oke ya, nanti kita saksikan. Lanjut dulu di pekerjaan ataupun karir. Ini kartu utama Leo muncul petunjuk King of Pentacles, ada raja duduk memegang koin sama tongkat itu ya. Dikonfirmasi sama muncul petunjuk Five of Wands, ada 5 tongkat saling menyerang. Ini kalau saya tangkap energi dari sahabat Leo ya, untuk masalah pekerjaan ataupun karir kelihatannya banyak dari sahabat Leo itu yang adanya suatu renungan kalian, adanya suatu pemikiran kapan ada kemakmuran. Dalam arti kemakmuran itu ya kapan ada sebuah perkembangan, ada peningkatan, minimal pencapaian target, minimal terwujudnya harapan impian, apalagi keberhasilan kesuksesan itu masih serasa sulit gitu loh. Makanya di sini tergambarkan masih penuh pemikiran, masih penuh angan-angan di sini, masih penuh berkonsentrasi dalam pekerjaan kalian. Agar apa? Yaitu tadi dengan tujuan agar kalian minimal lah bisa mencapai target di sini. Nah, seperti itu. Kenapa saya mengatakan ini masih bermasalah ataupun menunjukkan bahwa kalian itu masih ada suatu masalah di dalam pekerjaan ataupun karir kalian. Kenapa seperti itu? Karena jelas sobat, kartu konfirm kalian mengatakan di sini ada 5 tongkat. Nah, ini sudah menggambarkan bahwa apa? Di dalam pekerjaan kalian ataupun karir kalian itu sedang terhantam problem. Entah sama orang lain, entah sama rekan bisnis, entah sama orang-orang di sekitar pekerjaan kalian sendiri. Nah, cuman saran saya di sini sahabat Leo ya jangan sampai terpancing ketika memang terjadi konflik loh ya.
terjadi problem. Jangan terlalu terpancing emosi di sini. Ya, dinginkan secara kepala, dinginkan secara hati. Jangan diikuti emosi. Karena emosi itu akan menambah masalah, dan orang emosi itu kebanyakan tidak bisa menang. Yang menang itu orang yang dingin, orang yang sabar itu pasti menang. Makanya Leo, meskipun tergambarkan buruk, ya saran saya ya tetap harus kalian terima ketika itu memang terjadi. Tapi ya itu ingat, harus dikontrol untuk emosinya. Seperti itu ya. Karena orang yang sabar, orang yang dingin itu pasti menang kok di sini. Seperti itu. Agar bisa mendapatkan kembali stabil gitu. Oke, kita lanjut di keuangan. Di sini Leo, kartu utama kalian muncul petunjuk 8 cup. Itu ada 8 cup sudah tersusun rapi tapi ditinggalkan sama seseorang. Dikonfirmasi sama kartu The Hermit. Ada Pak Tua berjalan di gelap malam ya, memegang tongkat sama lampu. Ini kalau saya tangkap ya, energi dari sahabat Leo ini kelihatannya banyak sahabat Leo yang ada suatu kekecewaan, ada suatu kesedihan di sini. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Nah, maksud saya begini. Mungkin rencana yang dulu ataupun yang kemarin itu pernah kalian bangun, itu menghasilkan. Ada kelancaran di situ, entah rencana apapun itu. Ada kelancaran rezeki, ada pemasukan keuangan. Entah kenapa tiba-tiba seiring berjalannya waktu, akhirnya apa? Akhirnya kalian merasakan, oh, kok rencana saya yang sudah saya bangun, yang dulu pernah enak, merasakan lancar, mudah mendapatkan rezeki, kok tiba-tiba serasa sulit. Nah, makanya di sini tergambarkan seseorang ini meninggalkan. Artinya apa? Artinya di sini kelihatannya sahabat Leo mungkin banyak yang apa ya, yang akan mencari sumber baru, yang akan mencari solusi baru. Untuk apa? Untuk bisa menyentabilkan rencana yang baru, dengan tujuan ya agar bisa kembali pulih, agar bisa ada kelancaran rezeki lagi. Nah, kira-kira seperti itu. Karena di sini menggambarkan kekecewaan, sahabat. Itu tadi yang saya jelaskan. Kalian tuh apa ya? Mungkin dulu punya rencana bagus, itu sempat katakanlah sempat berhasil lah segi keuangan. Makanya saya barusan mengatakan seiring berjalannya waktu tiba-tiba rencana ini kalian rasakan sudah tidak seperti dulu lagi gitu loh. Makanya ada kekecewaan. Ya, seperti itu. Dan Leo kelihatannya meninggalkan itu dalam arti ya mungkin kalian mungkin mencari sumber baru lagi atau mungkin mencari sebuah ide untuk mencari solusi. Kira-kira seperti itu. Kenapa saya mengatakan di sini sahabat Leo kok kelihatannya masalah keuangan masih belum bisa stabil di sini. Karena jelas muncul petunjuk kartu The Hermit. Artinya apa? Artinya di sini jelas bahwa sahabat Leo masih banyak liku-liku, masih banyak jalan yang terjal yang harus kalian hadapi. Mau tidak mau seperti itu. Cuman caranya di sini di kartu The Hermit, ketika sahabat Leo masih diuji ya dengan masalah kurang stabilnya keuangan ya. Ini kalian harus selalu ikhlas, selalu bersabar. Tetapi ingat, tidak boleh ikhlas saja, tidak boleh bersabar saja. Sembari apa? Sembari perjuangkan. Ada suatu usaha, ada suatu jemput rezeki, plus ada doa dan ikhtiar. Kan di sini akan bagus, akan menjadi titik balik. Karena The Hermit ini melambangkan ini apa ya? Sifat kedewasaan kalian sedang diuji di sini. Nah, gitu. Sampai di mana keikhlasan kalian, sampai di mana kesabaran kalian, plus sampai seberapa kuat perjuangan kalian, seberapa kuat doa kalian, seberapa kuat ikhtiar kalian. Nah, ibaratnya seperti itu. Ini ujian. Ketika kalian lolos itu semua, ini akan menjadi titik keterbalikan yang sangat luar biasa buat kalian. Rezeki kalian akan lancar di sini. Nah, seperti itu. Asalkan satu, tetap pantang menyerah. Yaitu tadi, tetap ikhlas, tetap sabar, sembari perjuangkan, mau menjemput rezeki, plus ada suatu doa, pendekatan sama Sang Maha Kuasa, plus ikhtiarkan. Ini akan luar biasa nih, The Hermit ini. Seperti itu ya. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya ya. Oke ya, untuk masalah asmara ya. Apakah di sini sahabat Leo ada pencapaian yang bagus di sini untuk asmara? Ini kelihatannya komunitas terbesar Leo ya selamat ini ya. Saya mendapatkan petunjuk secara terawangan barusan. Ini rata-rata komunitas terbesar akan dihantam kebahagiaan.
ada keberuntungan tersendiri buat kalian. Yang semula ada konflik, ada masalah akan bisa damai. Tuh. Yang mungkin dirugikan saja di sini mungkin bisa saja komunitas terkecil. Kan sudah sering saya jelaskan apa itu komunitas besar, apa itu komunitas terkecil. Ya sekali lagi gini loh, komunitas terbesar itu maksudnya misalkan contoh ada 100 orang yang mempunyai zodiak Leo. Nah, katakanlah yang 85 orang ini diuntungkan, itu kan namanya komunitas terbesar, Sobat. Nah, yang komunitas terkecil itu ya sisanya, itu kan sedikit, itu yang kurang diuntungkan. Jadi kalian di sini masih penuh pemikiran, masih penuh ide ya untuk bisa stabil. Kenapa kok komunitas terkecil ini belum bisa mencapai stabil? Ya karena mungkin ada lambat di situ. Makanya saya tadi mengatakan cara kartu jangan lambat. Ketika kalian ada masalah segera jalankan. Nah, itu poinnya di situ. Jadi apapun itu tetap ya. Ini rasionetkan sendiri-sendiri sobat. Ya. Ibaratnya ya kalian sendiri yang merasionetkan. Kalian masuk komunitas terbesar atau komunitas terkecil. Contoh, misalkan di 3 hari ke depan, Jumat, Sabtu, Minggu. Ketika kalian dihantam masalah, ini contoh. Terus tiba-tiba bisa damai lagi ya. Bisa ada suatu komunikasi lagi yang baik, saling pengertian lagi. Lah itu namanya kalian masuk komunitas terbesar. Akan diuntungkan. Bisa saja yang single akan ada sebuah pertemuan, yang pacaran ada sebuah pertemuan, ataupun yang sudah menikah. Seperti itu ya. Nah, komunitas kalau kalian merasakan kok saya belum stabil ya, mulai dulu sampai kemarin saya ini ada masalah, bahkan di 3 hari ke depan, Jumat, Sabtu, Minggu masih saja ada problem. Belum bisa merasakan kestabilan, berarti kalian masuk komunitas terkecil sobat. Nah, seperti itu ya cara untuk merasakan. Oke, selamat sekali lagi komunitas terbesar, ini kelihatannya akan ada suatu pencapaian. Oke, lanjut di pekerjaan sama karir. Ini kalau saya tangkap ya, barusan setelah saya deteksi secara penerawangan. Di sini kelihatannya komunitas terkecil ya, ini kebalikannya dari asmara. Jadi komunitas terbesar di sini kelihatannya Leo kurang diuntungkan, tetapi komunitas terkecil kalian diuntungkan. Karena apa? Saya menangkap di sini banyak komunitas terbesar Leo kelihatannya akan menghadapi sebuah konflik, akan menghadapi beberapa masalah yang harus kalian selesaikan di sini. Makanya membuat kalian kacau, akhirnya kalian adanya pemikiran, adanya renungan. Ya. Karena apa? Ya itu tadi adanya konflik, sehingga mungkin secara pencapaian target, secara peningkatan, secara perkembangan ini kurang bisa kalian dapat. Nah, seperti itu ya. Ini untuk yang komunitas terbesar. Jadi harap sabar, jangan dituruti emosi, jangan terpancing emosi. Nah, untuk yang komunitas terkecil katanya diuntungkan di sini. Karena kalian masih terbantukan King of Pentacles. Artinya ya mungkin komunitas terkecil ini masih apa ya? Masih dibilang cukup aman dan stabil. Ketika ada masalah itu mungkin kalian akan merasakan tidak terlalu mengkhawatirkan. Makanya masih terlihat cukup aman. Bahkan nanti akan ada sebuah proses mungkin akan mencapai beberapa target ini. Yang komunitas terkecil ya. Karena saya menangkap ini kelihatannya yang komunitas terkecil dari sahabat ini saya secara terawangan sih ini seperti ada sebuah bantuan energi positif di sini. Ya, bisa saja mungkin dulu ataupun kemarin sudah pernah kalian netralkan. Entah mungkin pernah kalian netralkan sendiri, maksudnya dibuka orang sendiri, entah sama orang lain, entah sama saya di sini. Katanya seperti itu ada bantuan energi nih. Yang komunitas terkecil makanya banyak yang diuntungkan. Insya Allah 3 hari ke depan. Seperti itu sobat ya. Nah, kalau untuk di keuangan ya, ini sama ya. Ini komunitas terkecil sahabat Leo yang diuntungkan. Jadi komunitas terbesar kelihatannya masih dihantam masalah, kalian masih penuh pemikiran, masih penuh mencari solusi-solusi, masih dihantam jalan yang terjal. Karena apa? Yang menghantam sahabat Leo ya di faktor keuangan. Ini bukan murni, bukan murni, tapi ada suatu pihak ketiga yang menembakkan black magic sehingga membuat aura kalian tertutup. Makanya kalian kesulitan di sini sahabat. Rencana kalian yang semula bagus, ada kelancaran rezeki, tiba-tiba kalian seiring berjalannya waktu merasakan kok tidak seperti dulu ya yang saya rasakan. Kok seperti rezeki ini seret, ketika dapat uang cepat habis, ketika dapat uang itu kecil. Ketika dapat uang besar pun ini pengeluarannya justru lebih besar, melebihi pendapatan. Makanya di sini kelihatannya komunitas terbesar Leo masih banyak hambatan, netral kan. Hanya ini saya menangkap sama komunitas terkecil yang masih diuntungkan di sini. Mungkin akan dihantam sebuah rezeki di sini. Itu tadi tetap intinya sama. Mungkin yang komunitas terkecil ini sudah pernah di netral. Saya menangkap tadi masuk di pekerjaan, bisa saja larinya di masalah keuangan. Itu untuk komunitas terkecil, makanya banyak yang diuntungkan di sini. Tapi untuk komunitas terbesar ya harap di netral. Ya, misalkan kalian merasakan
ini kok masalah yang menghantam saya, entah itu di asmara, entah di pekerjaan, entah di keuangan. Ketika kalian merasakan sobat ini kok di luar logika, jangan dibiarkan. Karena sudah sering saya mengatakan ya berulang-ulang, dan juga banyak yang kejadian konsultasi itu seperti itu. Oke, awalnya dibiarkan, akhirnya semakin mengakar, semakin keterpurukan, semakin dibuat menurun setiap harinya. Akhirnya apa? Akhirnya merasa dirugikan besar-besaran, baik secara materi akan habis-habisan, akan sebuah keterpurukan, merambat di asmara, di pekerjaan, di keuangan. Karena apa ya? Awalnya dibiarkan. Gitu. Jadi saran saya segera dinetral ketika itu di luar logika. Lah, tetapi ketika kalian masih meyakini, oh masalah yang terjadi sama saya ini kok masih logika, ya monggo selesaikan secara logika. Karena di sini saya hanya bisa menyarankan apapun masalahnya, intinya kalian harus berani melangkah ketika ingin ada sebuah perbaikan-perbaikan di langkah selanjutnya, biar tidak semakin terpuruk di sini sobat. Seperti itu ya. Oke ya, sekali lagi untuk semua sahabat Leo ya, jadi jelas untuk masalah keuangan ini kelihatannya komunitas terkecil yang akan bisa mencapai. Tetap kalian sendiri yang merasakan, yang meresonetkan. Nanti ada nggak hantaman rezeki di 3 hari ke depan? Entah Jumatnya, entah Sabtu, entah Minggu. Ketika kalian dihantam rezeki, entah dari mana datangnya, entah besar entah kecil ya, berarti kalian masuk komunitas terkecil yang diuntungkan. Makanya saya tadi mengatakan kemungkinan besar itu sudah pernah kalian netral, karena saya menangkap secara terawang ada suatu energi positif yang membantu kalian. Nah, seperti itu untuk merasionalkan. Nah, ketika kalian di 3 hari ke depan kok masih seret rezeki saya, mungkin ada juga yang menjanjikan keuangan tiba-tiba batal, tercancel, bahkan terpending ya, berarti kalian masuk komunitas terbesar sobat. Makanya banyak halangan di situ karena ada suatu tembakan black magic, penutupan aura yang itu harus netral secara energi. Seperti itu ya. Oke ya, untuk sahabat Leo ya, tetap pembacaan yang baik jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Pembacaan yang kurang baik jangan takuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah, agar kita lebih waspada, lebih berhasil, lebih sukses lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya tetap saya kembalikan lagi sama kalian, karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Biar tidak ada rasa saling menyalahkan, ya sikapi dengan bijak sobat, karena ini kan luas, saya nggak tahu nama kalian. Nah, di segmen terakhir sering saya selalu berpesan, ketika kalian dihantam masalah dan kalian sendiri sudah mengetahui, merasakan ini kok di luar logika, jangan dibiarkan sebelum kita habis-habisan, sebelum kita dirugikan secara besar-besaran. Ya saya rasa semua sahabat Leo nggak mau seperti itu kan. Nah, makanya ketika kalian sudah mengerti, merasakan oh ini kok di luar logika, ya segera ditanggulangi sobat. Nah, bagaimana caranya? Ini kan di luar logika, ya mudah. Satu, segera kuatkan pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa, itu untuk cara menanggulangi. Dua, segera lakukan tahap ikhtiar, cari orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka memberi solusi, akhirnya aura kalian terbuka, jadi kepositifan, kerezekian itu akan lancar masuk sobat. Karena kan jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah secara otomatis ketika orangnya sendiri tidak mau memperjuangkan dan tidak mau merubahnya sendiri. Minimal ada perjuangan, ada doa dan ikhtiar. Nah, ketika itu sudah kita jalankan, kunci terakhir apa ya, kita harus pasrah, kita harus yakin bahwa nasib pasti akan berubah baik, karena kita sudah berjuang keras untuk mengubah nasib itu sendiri. Nah, di situ letak kunci suksesnya sobat ya. Oke ya, sekali lagi untuk sahabat Leo, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya untuk sahabat Leo. Tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.